Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nafisah, NIM 31175600 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal, yaitu tentang portofolio dengan metode Markowitz. Kami di sini mengambil dua jurnal. Yang pertama, analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz untuk saham LQ45 periode 2008 sampai 2012. Terus untuk yang jurnal yang kedua, yaitu tentang analisis pembentukan portofolio pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 dengan pendekatan metode Markowitz menggunakan GUI MATLAB. Untuk penjelasan jurnal yang pertama, portofolio digunakan oleh investor untuk meminimalkan resiko investasi saham di pasar modal. Dalam hal ini, investor dapat berinvestasi pada banyak saham, sehingga resiko kerugian pada satu saham akan tertutupi keuntungan saham yang lain. Untuk mengetahui saham yang memiliki tingkat tinggi dengan resiko tertentu serta meminimalkan risiko tersebut, perlu dilakukan analisis portofolio. Analisis portofolio membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio yang paling efisien yang memiliki tingkat keuntungan yang diharapkan besar dengan risiko tertentu atau yang mempunyai risiko yang terkecil. Metode yang digunakan untuk penentuan portofolio yaitu menggunakan model Markowitz. Model ini dapat mengatasi kelemahan diversifikasi random. Model ini meyakini bahwa penambahan saham secara terus-menerus pada satu portofolio pada suatu titik akan semakin mengurangi manfaat diversifikasi dan justru akan memperbesar tingkat resiko tersebut. Portofolio Markowitz juga memberikan hasil cukup efisien karena memiliki nilai return ekspektasi positif dari portofolio masing-masing. Untuk objek penelitian dari jurnal ini yaitu mengambil saham LQ45. Saham ini sering digunakan sebagai dasar pembentukan portofolio karena saham LQ45 merupakan saham liquid kapitalisasi pasar yang tinggi, yang memiliki transaksi perdagangan tinggi, baik dari segi frekuensi maupun volume, dan memiliki prospek pertumbuhan serta kondisi keuangan yang cukup baik, tidak fluktuatif, dan secara objektif telah diseleksi oleh BI. Terus untuk penjelasan jurnal yang kedua, yaitu analisis pembentukan portofolio pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 dengan pendekatan metode Markowitz menggunakan GUI MATLAB. Untuk menentukan hasil yang maksimal dari pembentukan suatu portofolio, ada 3 model analisis. Yang pertama yaitu indeks tunggal, yang kedua kapital aset, pricing model, dan Markowitz. Untuk jurnal ini yaitu menggunakan model Markowitz. Markowitz mengemukakan melalui konsep diversifikasi dengan pembentukan portofolio saham yang optimal, investasi dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu atau berusaha meminimalkan risiko untuk sasaran tingkat keuntungan tertentu. Pada penelitian dari jurnal ini, metode Markowitz menggunakan metode Lagrange karena akan memperbandingkan bobot metode trial and error dengan metode pencarian bobot yang lainnya. Untuk selanjutnya itu menjelaskan metodologi pada jurnal masing-masing. Untuk jurnal yang pertama, analisis portofolio metode Markowitz dilakukan dengan mendasarkan perhitungan dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung return saham dari sampel saham masing-masing. Terus yang kedua, menghitung expected return sampel masing-masing. Yang ketiga, menghitung variance saham masing-masing. Yang keempat, mencari nilai kovarian antara dua buah saham dan portofolio dengan
menggunakan formulasi. Yang keenam, menghitung expected return portofolio yang telah terbentuk dengan formula. Yang ketujuh, membuat metrik koefisien korelasi. Terus yang kedelapan, membuat metrik kovarian. Terus yang kesembilan, menghitung standar deviasi untuk portofolio. Yang ke-10, menggunakan self-programming dengan cara mengaktifkan Microsoft Excel terlebih dahulu. Self-programming ini perlu dibuat minimal dan maksimal untuk memperoleh bobot dari masing-masing setiap portofolio. Terus yang terakhir yaitu membuat kurva efficient function. Untuk metodologi jurnal yang kedua, yaitu data digunakan adalah menggunakan software MATLAB dan Microsoft Excel. Adapun langkah-langkahnya yaitu untuk menganalisis data, yaitu yang pertama mengubah data saham LQ45 menjadi data return. Terus yang kedua menghitung koefisien korelasi antar saham. Yang ketiga menghitung return rata-rata atau expected return, varian, kovarian, dan standar deviasi. Terus yang keempat, menentukan bobot aset portofolio menggunakan metode trial and error atau Lagrange. Terus yang terakhir yaitu penentuan portofolio optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafila Putrianto dengan NIM 31175584. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Lailatun Nafisa, tentang mereview dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama yaitu analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz untuk saham LQ45 pada tahun periode 2008 sampai 2012. Dan jurnal yang kedua yaitu analisis pembentukan portofolio dengan pada perusahaan yang terdapat di LQ45 dengan pendekatan metode Markowitz menggunakan GUI MATLAB. Untuk hasil jurnal yang pertama yaitu untuk menghitung portofolio yang optimal, kita pertama harus menghitung risk and return-nya dulu. Dan apabila sudah ditentu di returnnya positif dan returnnya negatif, dan dari 17 saham terdapat 14 yang returnnya positif dan 3 yang returnnya negatif. Jadi, dengan adanya hasil tersebut, hanya 14 yang returnnya positif yang dapat digunakan untuk menghitung portofolio. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, dengan menggunakan solver linear programming, dan mendapatkan portofolio optimal yaitu terletak pada portofolio E. Itu portofolio dari titik-titik efisien diperoleh portofolio E yang merupakan portofolio yang optimal karena portofolio tersebut memiliki risk adjusted return atau RAA yang lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu 0,634060. Dan sesuai dengan teori portofolio efisien, bahwa portofolio efisien yaitu portofolio yang menyediakan return saham sesuai dengan tertentu bagi investor dan dengan resiko yang seminimal mungkin, atau menawarkan kondisi yang resikonya tidak lebih dari tingkat return maksimalnya. Dan setelah diketahui dari hasil-hasil yang sudah saya pahami bahwa return yang optimal terdapat pada portofolio E, dan portofolio itu adalah portofolio yang akan dipilih investor dari sekian banyaknya portofolio yang efisien. Hasil dari jurnal yang kedua yaitu menggunakan metode trial dan error dan menggunakan metode Lagrange. Dalam metode itu digunakan dengan mencari standar deviasi, varian, kovarian, dan rata-ratanya. Setelah menentukan itu, terdapat beberapa kombinasi dan
dicari deviasi standarnya yang paling terkecil. Dengan mencari standar deviasi terkecil itu, telah ditemukanlah portofolio yang optimal. Terakhir yaitu mencari perbedaan antara kedua jurnal. Dari jurnal yang saya baca ini terdapat beberapa perbedaannya. Walaupun menggunakan model Markowitz dengan menghitung deviasi standar, varians, rata-ratanya, tetapi ada beberapa perbedaannya. Yang pertama yaitu metodenya. Software yang digunakan itu berbeda. Jurnal yang pertama menggunakan solver linear programming, sedangkan yang kedua menggunakan Microsoft Excel dan software MATLAB. Yang selanjutnya yaitu menentukan portofolio optimalnya berbeda. Yang pertama berdasarkan Risk Adjusted Return atau RAR. Yang kedua menggunakan metode trial dan error dan metode Lagrange. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.